Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala, di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk mendekatkan diri kita semua kepada Allah, menunaikan salah satu kewajiban. Apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegera menuju kepada panggilan Allah dan kita tinggalkan berbagai macam aktivitas keduniawian. Niat kita hanya satu, yaitu untuk meraih keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa taala, kita diringankan langkah kaki kita, dimudahkan menuju ke tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Semoga setiap hentakan langkah kita menambah kebaikan kita dan juga menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita yang kelak akan kita dapatkan tatkala kita semua kembali menghadap kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua, umatnya yang senantiasa tunduk patuh mengikuti ajaran beliau dari awal hingga akhir zaman. Khatib berwasiat, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah tabaraka wa ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, iman dan takwa yang akan membawa kita semua kepada kebahagiaan, tidak hanya di dunia yang fana ini, akan tetapi yang paling utama adalah kebahagiaan tatkala kita semua kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka para hadirin ikhwati iman, terkait dengan ketakwaan, yang dinamakan dengan takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih. Yang dinamakan dengan takwa adalah menunaikan, melaksanakan segala perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka orang-orang yang bertakwa senantiasa berupaya dengan sepenuh hati, sepenuh keikhlasan menunaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dirinya, dan juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kepada dirinya. Dan ini adalah merupakan karakteristik manusia yang bertakwa. Dan kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan terkait dengan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Dan ini bisa kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Setelah pada ayat yang pertamanya Allah subhanahu wa ta'ala membuka surat tersebut dengan asrarul Quran, dengan rahasia yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu al-huruful muqata'ah, huruf yang terputus, alif lam mim, yang mana ayat-ayat yang seperti ini, fawatihus suwar, seringkali diterjemahkan oleh para mufassir wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu, hanya Allah saja yang tahu akan maksudnya. Dan ini sangat banyak sekali. Ada yang bersifat 3 huruf, misalkan alif lam mim, ada yang
4 huruf, alif lam mim ra misalkan. Ada yang 1 huruf, qaf, nun. Ada yang 2 huruf, yasin. Dan ada yang 5 huruf, kaf, ha, ya, ain, shad. Ini disebut dengan fawatihus suwar, yang mana dia adalah merupakan rahasia yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kemudian seperti mana biasa, setelah adanya huruf-huruf yang seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan fungsi daripada kitab suci Al-Quran, yang mana dia adalah merupakan petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika, dan zalika di sini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya zalika bermakna hadza. Zalika yang terdapat di dalam ayat ini maknanya adalah hadza. Oleh sebab itu maka sering diterjemahkan ini. Inilah Alkitab, Al-Quran, la raiba fihi, tidak terdapat keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dia adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian para hadirin ikhwati iman, di dalam ilmu tafsir, di dalam ilmu tafsir dijelaskan bahwasannya ada yang dinamakan dengan tafsirul ayat bil ayat. Satu ayat dijelaskan dengan ayat yang selanjutnya, dan ini disebut dengan tafsir muttasil atau tafsir yang bersambung. Di dalam ayat yang kedua menerangkan bahwasannya Al-Qur'anul Karim dia adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Maka dijelaskan oleh ayat yang selanjutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Dan di dalam hadis yang terkait dengan keimanan bahwasannya al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang dinamakan dengan keimanan adalah ketika seseorang beriman kepada Allah, kemudian para malaikatnya, kemudian para rasulnya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian kepada hari akhir, dan juga kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Oleh sebab itu maka keimanan kepada yang gaib mencakup keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada perkara-perkara gaib yang lainnya. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, pun juga demikian dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang diciptakan dalam keadaan gaib. Maka kita yakin bahwasannya mereka itu ada. Akan tetapi tentu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan taat kepadanya dengan sepenuh keyakinan. Sementara iman kepada perkara gaib yang lain percaya bahwasannya mereka ada, dan mereka semua sama-sama makhluk seperti kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Pun juga demikian yang dinamakan dengan keimanan kepada hisab, kepada pembalasan, ini juga adalah merupakan bentuk keimanan kita kepada perkara yang gaib. Keimanan terkait dengan adanya surga dan juga neraka, yang mana ini akan membangkitkan semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, poin yang pertama, orang yang bertakwa ketika dia beriman kepada perkara yang gaib, maka dia akan senantiasa berusaha untuk istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah setelah dia beriman kepada perkara yang gaib, kemudian dia menunaikan salat atau dia mendirikan salat. Walladzina yuqimunas shalah wa yuqimunas salata, dan orang-orang yang menunaikan salat, menegakkan salat iqamatan sahihatan, dia menunaikannya, dia menegakkannya dengan sebenar-benarnya. Dan yang dinamakan dengan salat para hadirin ikhwati iman, dia merupakan imaduddin, dia adalah merupakan tiang agama. Oleh sebab itu maka perbedaan antara seorang yang kafir dengan orang muslim adalah
tatkala dia bagaimana menunaikan salat dengan sebenar-benarnya. Dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwasannya ma bainar rajuli wal kufri tarkus salah. Apa yang membedakan antara seorang laki-laki atau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang kafir adalah tarkus salah, ketika dia meninggalkan salat. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan kewajiban yang utama ini. Karena di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwasannya awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat adalah salat. Fa idza saluhat saluha sayru amali wa idza fasadat fasada sayru amali. Apabila baik salatnya, maka baik seluruh amalnya, dan apabila rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Oleh sebab itu maka tidak boleh kita meninggalkan hatta di dalam keadaan sakit sekalipun. Rasulullah SAW menegaskan, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbik." Salatlah engkau di dalam keadaan berdiri, jikalau tidak sanggup maka dalam keadaan duduk, dan jikalau kamu tidak sanggup maka dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan bahwasannya salat sekali-kali tidak bisa ditinggalkan walaupun seseorang sedang dalam keadaan sakit. Hatta ketika anggota tubuhnya sudah tidak bisa bergerak, selama hatinya masih ada di dalam keadaan sadar, maka selama itu pula yang dinamakan dengan kewajiban masih menempel pada dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang mereka menginfakkan dari sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Para hadirin ikhwati iman, yang dinamakan dengan infak atau sedekah, dia tidak akan mengurangi harta kita. Mana qasad syai'un, mana qasad sadaqatun syai'an min mal. Yang dinamakan dengan sedekah, dia tidak mengurangi harta kita sedikit pun. Akan tetapi justru ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak-anak yatim, du'afa, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam bidang ilmu, ibnu sabil dan sebagainya, maka hal tersebut justru akan menambah keberkahan pada harta kita, akan menambah kebaikan pada harta kita, dan dia menjadi investasi abadi yang mana akan kita dapatkan pahalanya, akan kita dapatkan segala kebaikannya di dunia yang fana ini pun kita dapatkan, dan terlebih lagi tatkala kita semua kembali menghadap kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu, amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman, kemudian ciri yang selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri yang keempat adalah orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW. Kita beriman kepada Al-Quran dan kita menjadikannya sebagai dusturul hayat, sebagai undang-undang di dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan apa yang terdapat di dalamnya. Kita menunaikan setiap perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, keimanan kita kepada Al-Quran adalah mencakup yang dinamakan dengan amal, dan juga keimanan tersebut tidak hanya berhenti di dalam hati saja, lisan kita dan juga anggota tubuh kita pun mengamalkannya. Adapun sikap keimanan kepada kitab-kitab yang sebelumnya adalah yakin bahwasannya kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tentu pada saat ini syariat yang terdapat di dalamnya sudah tidak berlaku, karena Al-Quran turun merupakan penyempurna bagi syariat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu maka cukuplah bagi kita semua menunaikan, menjalankan syariat yang terdapat di dalam kitab Al-Quran, dan juga tentu disertai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka semua yakin. Keyakinan kepada hari akhirat para hadirin ikhwati iman akan menjadikan seseorang dengan sepenuh hati dia menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena apa? Karena yakin bahwasanya suatu saat
dia pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, pasti kita pada satu saat akan mati. Pasti pada satu saat kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dinamakan dengan hisab itu pasti, yang dinamakan dengan surga dan neraka itu adalah pasti. Tinggal bagaimana kita ketika di dunia yang fana ini menentukan jalan kita kelak di akhirat. Apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan atau kita di dalam keadaan nista dan nestapa ketika kita semua kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya menyambut yang dinamakan dengan hari akhir, hari kemudian yang mana itu semua adalah merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki 5 sifat tadi, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan terkategorikan kepada orang-orang yang beruntung, mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah Tabaraka wa taala di dalam keadaan terbaik, di dalam keadaan husnul khatimah. Di penghujung daripada khutbah ini marilah kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'abbinaka bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wataka dal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafanal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.